Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Afrilia Badjo, biasa dipanggil Bunga. Di sini saya akan menceritakan kisah tauladan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun sebelum saya memulai ceritanya, saya akan menyampaikan biografi dan masa pemerintahan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah menikahi anaknya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Beliau menjadi orang yang paling awal memeluk agama Islam yang disebut As-Sabiqunal Awwalun. Ali dilahirkan pada tanggal 13 Rajab di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 600 Masehi. Ali bernama asli Haidar bin Abu Thalib, namun Rasulullah memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Ali memiliki beberapa orang saudara laki-laki yang lebih tua darinya. Mereka adalah Thalib, Aqil, dan Ja'far. Dan 2 orang saudara perempuan, yakni Ummu Hani dan Jumanah. Ayahnya bernama Abu Thalib, yang nama aslinya adalah Abdul Manaf. Abu Thalib adalah paman kandung dari Rasulullah SAW yang sangat menyayangi Nabi. Namun, ia wafat dalam agama jahiliyah. Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali sebagai keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Ali memerintah selama 6 tahun dari 35 hingga 40 Hijriah atau 655 hingga 660 Masehi. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibayat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibayat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Madinah. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib di antaranya datang dari Talha, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan. Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat ke Talha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Namun keduanya menolak, maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan nama Perang Jamal atau Unta, karena Aisyah menunggangi unta. Zubair dan Talha terbunuh. Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan takim atau arbitrase. Tapi takim tak menyelesaikan masalah. Bahkan
Takim menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni al-Khawarij, atau orang-orang yang keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan yang penuh gejolak ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan oleh Ali. Salah satu dari sedikit warisan tersebut adalah penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab Nahwu atau tata bahasa. Harapannya, Muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Ali sebagai kuncinya ilmu. Al-Kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah pintunya ilmu, dan Ali adalah kuncinya." Ya, Ali bin Abi Thalib karamullah wajhah merupakan sahabat dan menantu baginda Nabi. Dikisahkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pintu ilmu yang sangat luas. Ia sebagai bekal dunia akhirat sebagaimana pernah disabdakan. Kunci ilmu dimiliki oleh sahabat Ali. Hati mana yang tak penasaran mendengar sabda Rasul tersebut? Pun dengan gerombolan orang-orang Khawarij, mereka gusar tiada tara tatkala mendengar kabar hadis ini. Kemudian mendorong mereka berniat menguji kebenaran hadis kepada Rasulullah secara langsung. Dikumpulkanlah 7 orang dari golongan mereka. Jika Ali sebagai kuncinya ilmu, maka ketika kita beri pertanyaan yang sama, tentu jawabannya juga sama. Salah seorang dari mereka mengawali pembicaraan. Ya, benar kamu. Tidak mungkin seseorang yang dianggap kuncinya ilmu akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda jika memang benar dia kuncinya ilmu. Yang lain menimpali. Disusunlah strategi, rencana matang disusun. Mari kita uji dengan memberikan pertanyaan yang sama, namun dari orang yang berbeda-beda. Usul salah seorang dari ketujuh Khawarij tersebut. Mereka berakhir pada kata sepakat. Pertanyaan yang akan diajukan antara ilmu dan harta, mana yang lebih utama? Setelah mereka memberikan pertanyaan yang sama, mereka mendapat jawaban yang sama pula. Antara ilmu dan harta, yang lebih utama adalah ilmu. Tapi tunggu dulu, apakah Ali juga memberikan alasan tentang jawabannya? Tanya salah seorang dari mereka. Ya, benar. Timpal mereka bersama-sama. Apa itu? Mereka bertanya bersama-sama. Kalau ilmu menjagamu, namun harta engkau yang harus menjaganya. Orang pertama dari kelompok Khawarij menyampaikan alasan yang dikemukakan sahabat Ali bin Abi Thalib karamullah wajhah. Jika ilmu adalah warisan Nabi, harta adalah warisan Qarun yang terkutuk. Orang kedua menambahi kemudian, ilmu jika dia ta'arufkan akan bertambah, sedangkan harta jika dita'arufkan akan berkurang. Tambah orang ketiga menyampaikan kutipan argumentasi yang ia terima. Mereka mulai heran akan jawaban yang berbeda-beda. Andai kau memilih ilmu, kau akan mendapatkan julukan yang baik. Namun jika harta, julukan buruk yang kau dapat. Demikian orang keempat menjelaskan. Mereka semakin ragu akan alasan yang berbeda-beda. Ilmu menerangi hati, sedangkan harta mengeraskan hati. Ilmu jika dibiarkan tidak apa-apa, namun harta jika dibiarkan akan rusak. Ilmu ketika di hari kiamat akan menolongmu, namun harta akan menjadi penyebab lamanya hisab di hari kiamat. Demikian mereka bergantian menyampaikan. Sejenak mereka tertegun akan alasan yang berbeda-beda. Bagaimana mungkin
pertanyaan yang diberikan kepada satu orang menghasilkan jawaban yang memiliki alasan-alasan tersendiri. Namun, dengan cepat mereka tersadar akan keutamaan ilmu yang dimiliki sahabat Ali bin Abi Thalib. Alasan demi alasan yang diutarakan sahabat Ali bin Abi Thalib berbeda. Namun, antara satu dan yang lainnya saling menguatkan. Antara ilmu dan harta lebih utama ilmu. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah jika ilmu dibandingkan dengan harta, tentu yang lebih utama adalah ilmu. Ilmu tidak dapat dibandingkan dengan harta, apalagi disamakan. Karena harta hanya dapat berguna di dunia, sedangkan ilmu dapat berguna di dunia dan